Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nurlinda Sakbania, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 5 Kabupaten Rejang Lebong. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 refleksi dan kesimpulan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara secara terpisah membedakan pengertian pendidikan dan pengajaran. Menurut beliau, pendidikan merupakan usaha untuk meningkatkan budi pekerti, kecerdasan, dan kemampuan jasmani murid yang selaras dengan lingkungan dan zamannya. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan itu sendiri, yaitu proses memberikan ilmu yang berguna untuk perkembangan kecerdasan dan keterampilan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun anak menuju kemerdekaannya agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan, yakni Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang artinya seorang guru di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang memberi dorongan. Dalam merefleksi materi modul 1.1 ini, ada 3 pertanyaan penuntun, yaitu: pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran di kelas cenderung bersifat sederhana dan tradisional. Saya percaya bahwa murid adalah penerima pasif dari pengetahuan yang diberikan oleh guru. Contohnya, guru hanya menggunakan model ceramah saat pembelajaran. Kemudian, murid-murid belajar dengan cara yang seragam. Saya merasa murid sama, yaitu cukup mendengarkan, menulis, dan menghafalkan tanpa memperhatikan gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian, pembelajaran ada sepenuhnya di tangan guru. Guru mendominasi pembelajaran, dan murid tidak memiliki banyak kesempatan untuk terlibat secara aktif. Saya mendambakan suasana kelas yang tertib, tenang, dan murid selalu fokus ke guru. Kemudian, penilaian hanya ada pada aspek kognitif saja, tanpa melihat perkembangan karakter murid. Penilaian yang berfokus kepada tes. Penilaian hanya mengukur kemampuan murid untuk menghafal dan menjawab soal, bukan kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Dan terakhir, hanya fokus pada penyelesaian materi saja, tanpa memperdulikan murid paham atau belum. Pemahaman murid terutama dilakukan melalui ujian dan tes yang mengukur seberapa baik mereka mengingat informasi yang diajarkan. Pertanyaan penuntun yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya, pertama, melakukan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kodrat keadaan anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, melalui pembelajaran yang interaktif dan pemanfaatan teknologi. Kedua, memahami keberagaman dalam gaya belajar serta perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif dalam pengajaran. Ketiga, pembelajaran yang menekankan pada metode student center, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid. Keempat, tidak hanya berfokus pada penilaian kognitif saja, tapi juga pada penilaian perkembangan karakter dan budi pekerti murid. Dan yang kelima, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya pada ketuntasan materi saja, namun juga kognitif, afektif, psikomotor, sosial, dan budaya. Pertanyaan penuntun yang ketiga yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas, ada beberapa pendekatan yang dapat segera saya terapkan. Pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan sesuai metode student center, yakni
pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kedua, memberikan pengajaran dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar murid dapat bereksplorasi sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Ketiga, menilai kemampuan anak bukan hanya secara kognitif, tetapi juga memperhatikan perkembangan karakter dan budi pekerti murid dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Keempat, melakukan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut, karena tugas guru memberi tuntunan dan arahan yang baik kepada murid. Hal ini berarti bahwa seorang guru harus mampu menjadi teladan di depan, membangun semangat dan kreativitas di tengah-tengah, dan memberikan dorongan serta dukungan di belakang. Dengan cara ini, guru tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga inspirasi dan motivator bagi siswa. Dari materi modul 1.1 ini, dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya filosofi Ki Hajar Dewantara sangatlah relevan dengan pendidikan di masa kini dan dapat menjadi panduan bagi kita untuk membangun pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Demikianlah pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia, Guru Bergerak Indonesia Maju.